Jadi saya ini sebenarnya anak angkat. Hubungan kamu dengan ibu kandung nih seperti apa? Sama ibu kandung ya nggak baik. Nggak Kita baik. kan nggak pernah komunikasi, ketemu aja baru sekali, itu aja kita nggak boleh ngaku ya udah punya anak. Begitu ibu dan bapak angkat tahu kamu Ya. menjadi seorang waria, apa reaksinya? Marah besar, Marah besar. nggak terima, nggak ada keturunan. Kamu jadi laki-laki karena mama saya sakit. Akhirnya saya kesian lihat mama saya mutusin, kata bapak saya harus nikah. Saya mutusin, nerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Ya teman-teman, siang ini kita berada di pinggir rel kereta api. Tempo hari kami mendapatkan informasi bahwa di daerah ini ada seorang waria yang tinggal di sini. Setelah kami mendapatkan beberapa informasi tentang si waria ini, tergeraklah hati kami untuk mengulik lebih jauh siapa dia ini sebenarnya. Nah, saya sekarang sudah berada sama dia. Halo. Ya, siapa namanya nih? Peggy. Peggy. Iya, Peggy. Peggy. Peggy itu nama asli atau apanya? Bukan, nama asli Benny. Nama asli Benny. Nama warianya Peggy. Oh, nama warianya Peggy. Iya. Kalau nama aslinya Benny apa? Benny Fitriadi. Namanya gagah gitu. Benny. Iya, Benny kan. Iya, ini tuh maco tuh Benny tuh ya. Seharusnya ya. Harusnya. Seharusnya. Ya. Seharusnya itu. Namanya Benny itu kan identik dengan laki-laki maco, Iya, gagah gitu iya, kan. iya. Nah, tapi nggak tahu hal apa yang terjadi sehingga dia menjadi Peggy. Saya panggilnya siapa ini? Peggy. Peggy. Ya, lebih nyaman dipanggil Iya, Peggy ya. Peggy, iya. Oke, kita hargai kemauan dia. Kita panggil Peggy. Peggy, saya harus bertanya ini kita harus jelas. Peggy seorang waria ya? Iya, seorang waria ya. Jadi bukan wanita kan? Bukan. Waria. Waria. Jadi kita harus jelas-jelasan bahwa Peggy ini adalah seorang waria. Peggy ini berasal dari mana? Saya berasal dari Cianjur. Dari Cianjur. Cianjur, ya. Oh, Sunda berarti Sunda. ya. Peggy, kamu udah lama di sini? Udah lama. Sebelumnya memang tinggal di sini. Sebelumnya tinggal di sini, terus saya sempat dulu kesana kesini dulu merantau nyari suasana baru, akhirnya kesini lagi gitu. Iya ya. Nah ini kalau ini kan pas persis di pinggir rel ya. Iya. Ini ngontrak atau memang bikin sendiri atau bagaimana nih? Ngontrak. Oh ngontrak. Ya, ngontrak. Oh jadi ngontrak memang sengaja ngontrak di sini ya. Iya, ngontrak. Kalau di sini. untuk kegiatan kamu sehari-hari apa? Saya ngamen, keliling Ngamen? Iya, ngamen. Sayanya goyang-goyang gitu. Oh, Jadi gitu. nggak nyanyi, nggak. Oh nggak pakai nyanyi. mic, nggak. Oh jadi berarti bawa bok itu? Bawa bok aja, Oh, bawa. sambil goyang-goyang gitu. Oh iya. Kalau bok sendiri lah ya. Bok iya, bok sendiri. Bok sendiri. Jadi sehari-hari kegiatan kamu seperti itu berarti? Iya, sehari-hari. Ngamennya itu malam apa siang? Kalau pagi paling ke pasar sampai paling jam 11, pulang dulu istirahat, kalau mau jalan lagi ya habis maghrib. Biasanya lesehan nyari sampai malam jam 10. Oh sampai jam 10 malam. Iya. Nah ini kalau waria kan identik tuh dengan dunia malamnya. Iya. Kalau kamu gimana? Dunia malam untuk mejeng apa? Mejeng? Enggak. Kamu nggak mejeng? Enggak pernah mejeng. Aku cuman ngamen aja. Cuman ngamen Iya, aja. ngamen. Kamu berapa orang bersaudara? Jadi saya ini sebenarnya anak angkat yang di Cianjur ya. Oh anak angkat? Anak angkat. Jadi mama saya sama bapak saya itu nggak punya anak. Akhirnya saya diangkat, tapi saya masih anak saudaranya bapak saya. Jadi bapak saya ngurusin ini, punya adik, nah itu bapak saya. Oh jadi saudara dari bapak angkat? Iya. Oh gitu, berarti artinya nih
yang sebenarnya ini adalah Seharusnya Uwa kalau saya itu, uaknya. ya, Iya. harusnya Oh, Uwa. jadi Manggilnya Uwa ya. Uwa seharusnya. Itu kamu diadopsi dari kecil apa bagaimana? Kemungkinan saya itu diadopsi itu berumur 5 tahun, sekitar 4 tahun 5 tahun. Saya diambil di Cianjur Pedalaman. Jadi bapak saya itu suka kawin gitu. Jadi begitu nikah ditinggalin gitu. Akhirnya saya dibawa sama bapak saya ke sini ke Ciranjang gitu. Akhirnya dia nggak ngurusin, dia juga nikah lagi. Akhirnya saya dibawa sama uak saya itu yang ngurusin saya. Ya, gitu. Kalau ibu kandungnya yang melahirkan? Ibu kandung saya justru itu. Saya pernah ketemu sekali tahun berapa ya itu, dulu aku masih muda ya itu. Tapi yang aku nggak ini kan dia nggak mau tahu suaminya yang baru. Jadi saya punya adik dari ibu saya itu 2 perempuan. Daerahnya di kalau nggak salah Bintaro. Kalau untuk hubungan kamu dengan ibu kandung nih seperti apa? Sama ibu kandung yang nggak baik. Nggak Kita baik. kan nggak pernah komunikasi, ketemu aja baru sekali, itu aja kita nggak boleh ngaku ya udah punya anak. Oh gitu. Iya, Jadi sama ibunya, sama ibu kandung, sama sekali. memang sudah ada. Tadi kamu bilang bahwa tidak boleh ngaku ibu, Iya. nggak boleh. Itu udah ada kapan itu dibikin perjanjian seperti itu? Jadi pas saya nemuin, itu kan dia udah punya suami, udah punya anak 2, terus saya nemuin itu di belakang tanpa pengetahuan suaminya. Gitu. Jadi dibilangnya, saya kan dianterin sama saudara ibu saya, jadi bilangnya itu saudaranya gitu. Oh gitu. Jadi kamu memang tidak boleh diketahui umum iya. bahwa kamu ini adalah Iya, anaknya. nggak boleh. Alasannya apa? Kurang tahu ya, alasannya kurang tahu. Kurang tahu. Jadi di situ nggak ada penjelasan, akhirnya saya mutusin pergi lagi. Kamu kan diasuh oleh bapak angkat ya, oleh Iya, uak ya, iya. uak. Nah, pada saat kamu diasuh oleh uak itu, ibu sama bapak kandung Iya. itu seperti apa? Pernah menjenguk kamu pada saat kecil waktu di sana? Belum pernah. Kalau bapak kandung sering menjenguk gitu. Kan kita hampir deketan gitu tempatnya. Jadi kalau bapak kandung tuh sering gitu. Sering. Saya juga nggak tahu itu bapak kandung gitu. Tahu-taunya saya udah besar taunya. Jadi kalau ibu enggak sama sekali? Sama sekali nggak. Oh, tempat tinggalnya jauh dari kamu? Jauhan dari daerah Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta, Iya. Tapi sebenarnya kamu tahu berarti ya bahwa dia itu adalah ibu kamu. Tahu. Umur berapa kamu tahu bahwa dia adalah ibu kamu? Sekitar saya SMA ya, sekitar 17 tahun saya nyari. Jadi saya taunya ceritanya begini. Kok saya setiap salaman sama mama saya yang ngurusin ini batal. Kalau Sunda itu kok dia ambil wudhu kok batal. Padahal sama anak kandung kan. Iya, enggak. Nah iya. di situ saya bertanya akhirnya. Kok saya siapa gitu. Akhirnya ada yang bilang tetangga. Ada yang bilang tetangga katanya bukan itu. Sama saudara dari mama saya juga bilang bukan itu. Oh, jadi Saya nanya ke kamu saudara taunya setiap wudhu batal ketika Batal. bersentuhan Ah, gitu ya. gitu. Seharusnya kalau sama anak kandung kan tidak ya. Iya, Jadi mulai dari situ, awal di situ. Iya. timbul pertanyaan. Pertanyaan itu. Kamu mulai mencari tahu. Mencari tahu. Nah, awalnya kamu mencari tahu seperti apa? Awalnya saya mencari tahu nanya-nanya ke pertama ya tetangga-tetangga situ. Akhirnya ada yang cerita, akhirnya saya penasaran juga. Saya akhirnya nanya ke saudara mama ibu angkat saya itu, akhirnya ya cerita juga begitu. Akhirnya saya tanpa sepengetahuan ibu angkat saya pergi nyari mama saya gitu. Kebetulan saya ada uang sedikit lah gitu. Saya pergi ke daerah Cidaun Pedalaman. Akhirnya ketemu di situ sama nenek saya masih ada itu ya kebetulan. Saya nanya gini-gini ada di Jakarta. Akhirnya saya dianterin sama adiknya mama saya itu dianterin ke Jakarta gitu. Oh, jadi sama adiknya mama kandung Iya, diantarin mama ke kandung Jakarta. ke Jakarta ya. Kemudian kamu datang ke Jakarta menemui ibu kandung kamu Menemui, sendiri. ya. Nah, pada saat pertemuan itu seperti apa? Ya rasa saya pengen tahu yang namanya, pengen tahu seorang ibu tuh kayak gimana gitu ya. Akhirnya kita ketemu, ya perasaan saya senang gitu.
Dan cuman yang saya nggak senanginya kenapa saya nggak diakuin, itu aja. Kenapa gitu? Kenapa alasannya harus saya dibilang saudara gitu? Pada saat kamu bertemu dengan ibu kandung ini, dia tanggapannya gimana? Biasa-biasa aja? Biasa saja. Dingin ya? Dingin ya, nggak Nggak ada ada rasa seorang ibu beda sama ibu angkat saya. Itu sayangnya itu beda. Cara merangkul, cara meluk saya itu beda. beda ya. Beda. Nah, pada saat itu kamu dibilang hanya saudara seperti Saudara itu? ya. Oh, jadi tidak boleh dibilang ke orang lain bahwa kamu ini anaknya. Anak ya. Gitu. Dengan Orang tujuan, tahu nggak apa Nggak tujuannya? tahu. Nggak tahu. Nah, pada saat itu dia sudah punya suami. Punya suami. Sudah punya suami lagi. Suaminya tahu saya anaknya, itu saudara-saudara saya tahu, tapi untuk ke orang lain nggak boleh. Gitu. Ya. Nah, pada saat kamu datang ke sana, kamu ke sana itu kamu sebagai Peggy atau Benny? Benny. Benny. Iya. Artinya kamu masih laki-laki, Masih laki-laki. berpakaian Nggak laki-laki, laki-laki. tidak dandan, Tidak. Belum dandan. belum dandan, Belum dandan sama sekali. belum dandan sama Iya, sekali. Bahwa kamu murni laki-laki ya? Murni laki-laki. Murni laki-laki. Baru keluar dari SMA gitu. Jadi masih murni-murninya belum mengenal gitu. Tapi kalau jiwa kan udah ada. Cuman Jiwa udah belum ada. belum jadi banci beneran gitu. Saya nanya, Mama kenapa saya nggak diurusin sama Mama? Terus Mama bilang, saya benci banget sama bapak kamu. Gak bertanggung jawab, itu ceritanya. Yuk kenapa saya yang disalahin kan? Padahal kan kalau namanya benci ke suaminya gitu ya, bapak saya seharusnya benci itu. Anak kan nggak ada bekasnya, anak itu tetap anak. Gitu. Nah di situ, akhirnya saya di kemungkinan di nenek saya itu ya saya dicuekin gitu-gitu. Akhirnya mungkin ya saya dibawa sama bapak saya pergi, akhirnya itu diangkat itu. Iya, ya. Jadi alasannya mama saya itu kurang jelas bagi saya. Kurang jelas. Nggak ada penjelasan sama sekali. Itu kalau bagi saya nggak ada kurang penjelasan. Nggak ada alasan, itu bukan alasan. Iya, iya, iya. Berarti dalam artian ini kamu semenjak kecil Iya. benar-benar diasuh oleh bapak angkat Bapak ya, angkat, bapak ya, angkat buat ya. saya. Nah, seperti apa itu pada saat itu pengasuhan beliau ini seperti apa? Bapak dan ibu angkat Iya, ini. sangat sayang banget. Mama angkat saya ini kan nggak punya anak. Kalau bapak saya angkat ini kan punya istri 2, jadi dia punya anak 2 dari sana, dari yang muda. Dari yang muda. tuanya ini yang ngurusin saya ini nggak sama sekali punya anak. Nggak punya anak Nggak sama sama sekali. sekali punya anak. Nah, makanya dia Sayang banget. adopsi kamu, Iya. dia betul-betul memperlakukan kamu seperti anak kandungnya. anak kandung sendiri ya. Seperti Nggak anak ada apa namanya, nggak ada diskriminasi Nggak ada. apa-apa gitu, nggak Nggak ada. nggak ada. Kamu bukan anak saya atau kata-kata yang menyakitkan seperti itu nggak pernah. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti murni dia ya. betul-betul menganggap kamu ini sebagai anak kandungnya sendiri. Ya. Nah, ya. Bicara tentang sejarah masa kecil kamu, yang saya pikir ini kamu tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak kandung sendiri ya. Jadi kamu justru mendapatkan kasih sayang dari Wak. Nah, artinya yang istrinya kan orang lain ini. Nah, gitu. Nggak kecewa, kok saya dibuang. Artinya kalau boleh kita bilang kasarnya, kok saya dibuang oleh orang tua kandung saya sendiri. Sangat-sangat kecewa. Kecewa, dendam. Oh, dendam. Jujur, Sempat dendam. Dendam. Saya hancurkan. Saya datang. Saya hancurkan aja keluarga mama saya. Itu. Maksudnya dalam artian apa? Dalam artian saya datang ke sana saya susahin gitu, disusahin gitu. Panjang ceritanya itu nggak baik diceritain gitu. Panjang cerita. Boleh, mungkin boleh dikasih gambaran sedikit seperti apa? Jadi saya minta ini, saya pergi. Misalkan saya ngambil uangnya, minta ini, pergi saya langsung. Tanpa ada jejak saya itu. Oh gitu. Jadi artinya kamu berbuat, misalnya kamu ambil barang dia gitu? Iya, itu. Gitu. Jadi ambil keluarga dari mama saya. Saya ambil, saya tipu lah istilahnya ya. Iya. Maaf ya, saya Ya nggak apa-apa. Ini saya tipu, saya habiskan. Akhirnya ya buat saya bekal jadi banci itu waktu di Bandung. Itu. Nah, kamu ambil uangnya atau barang-barangnya gitu? Barangnya saya ambil,
pergi. Terus tanggapannya seperti apa? Dia nggak pernah cari kamu? Nggak pernah sampai sekarang. Berarti dari tahun 98. Dari tahun 98. 98 tahun 9899. Gitu. Itu terakhir kali kamu bertemu dengan ibu kandungnya. Ya, itu. Oh, gitu. Jadi ini cukup banyak yang kamu ini pelorotin ini dari dia. Cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Oh, dia nggak nuntut nyari kamu atau apa? Enggak. Enggak ya. Saudaranya mama saya enggak, nenek saya enggak. Enggak pernah nyari saya, enggak pernah ini, enggak pernah. Oh, nggak pernah. Enggak Ya. pernah. Nah, pada saat itu artinya kamu masih menjadi Beni ya? Beni. Masih Beni. Dari kecil kamu diasuh seperti apa kamu diasuh? Apa? Kasih waktu kecil. Sama ibu angkat ini. Kasih sayang banget. Kasih sayang artinya kamu diperlakukan seperti mengurus seorang anak laki-laki atau anak perempuan atau bagaimana ini? Jadi saya itu diurusnya itu emang seperti anak laki-laki, tapi dibedain seperti anak laki-laki. Jadi saya masih tidur sama mama saya sampai besar gitu ya, sampai kelas 5 SD itu saya masih tidur sama mama saya. Terus kalau bapak saya lagi ke istri mudanya, saya tidur juga SMP itu sama mama saya juga, itu SMA juga masih gitu. Jadi perlakuannya beda gitu. Jadi yang namanya dimanja seperti perempuan. Oh, jadi kamu betul-betul dimanja. Dimanja ya, seperti perempuan. seperti perempuan gitu. Jadi kalau main apa itu main bola itu saya nggak bisa. Main layangan saya nggak bisa. Saya nggak pernah main kayak gituan. Nggak pernahnya karena dilarang atau bagaimana nih? Dilarang, nggak boleh. Oh, kalau saya dilarang. panas-panasan sedikit, jangan panas-panasan gitu. Oh, jadi Gitu. memang dilarang, nggak boleh. proteksi banget ya? Iya. Beda ya kalau sama mama tuh, kalau sama bapak beda gitu. Jadi karena saking sayangnya, kamu nggak boleh main layang, nggak boleh panas-panasan gitu. Iya, nggak boleh. Nah, akhirnya mungkin kalau boleh kita simpulkan dari situ mungkin timbul bibit-bibit ininya atau bagaimana? Iya, timbul di situ. Jadi waktu kecil itu saya udah perilaku kayak perempuan. Jadi akhirnya mungkin sama mama saya berlebihan kayak gitu ya. Akhirnya saya mainnya sama perempuan gitu. Akhirnya gitu main sama perempuan. Jadi seperti perempuan aja gitu. Sama mama Nah, saya ini. yang kamu rasakan, kamu tahu kamu laki-laki saat itu? Tahu ya. Iya. Tapi memang senang. senang Gitu. jiwanya Iya. berasa perempuan. Iya. Jadi bergabunglah teman-temannya juga perempuan ya. semua. Iya. Gitu. Kemudian kamu beranjak dewasa sampai kamu SMA ya? Iya, sampai SMA. Sampai SMA. Nah, semenjak kapan kamu mulai dandan ini? Ya, semenjak keluar SMA itu pas ketemu sama mama kandung saya itu. Iya, itu dandan di Bandung tahun 9, ya sekitar di bawah tahun 98 lah, 96, jam 6-an. Oh, tahun 96. Iya, 96. Kamu sudah mulai dandan? Udah mulai dandan. Kenapa kamu kok berani-beraninya dandan? Karena mungkin ya saya nyari jati saya sendiri, ternyata saya nyamannya di situ. Akhirnya saya mutusin dandan, udah ketemu sama yang ngurusin saya itu pertama dandan itu kan, teman saya itu, akhirnya saya didandanin. Saya lihat ngaca pertama, oh kok saya cantik, kata saya gitu. Ya udah, akhirnya saya dandan seterusnya gitu, dandan seterusnya sampai sekarang. Ibu dan bapak angkat nggak tahu kamu dandan Itu saya kan nggak pulang-pulang itu. Waktu saya pergi itu kan nggak pulang lagi, nggak pulang ke ibu angkat saya, bapak angkat saya. Akhirnya nyariin. Berapa lama kamu nggak pulang? Waktu pertama saya nggak pulang nih. Waktu pertama dari semenjak pergi itu sekitar setahun lebih lah, setahun lebih. Akhirnya bapak saya nyari-nyari. Akhirnya saya ketemu. Disuruh pulang. Nggak boleh jadi begini-begini. Akhirnya saya kabur lagi yang kedua kalinya. Oh, jadi kamu dicari, diajak pulang. Pulang, kamu pulang. Itu dengan paksaan atau bagaimana? Paksaan. Paksaan. Iya. Nah, kemudian berapa lama kamu pulang itu? Pulang di rumah nggak begitu bulan-bulanan ya, berapa minggu. Hitung minggu? Hitung minggu saya pergi lagi, masalahnya saya udah nggak nyaman di rumah.
Saya udah nyamannya kan dandan. Jadi saya nggak dandan itu perasaan bukan saya. Jadi saya pengennya dandan gitu. Dandan aja terus itu, dandan. Akhirnya saya kabur lagi dari rumah. Kabur lagi dari rumah itu ke daerah Bandung. Oh, daerah Bandung. Kemudian dicari lagi. Cari lagi. Akhirnya ketemu waktu saya mau ngamen ke pasar Caringin, Bandung. Saya di situ dulu ngopi dulu sama teman-teman, kan di situ ada tempat pangkalan juga waria. Akhirnya saya di situ dulu sambil mau masuk. Akhirnya bapak saya nemuin saya di situ. Pas kalau nggak salah bulan puasa. Bulan puasa. Ya, dulu bulan puasa. Nah, ini begitu ibu dan bapak angkat tahu kamu menjadi seorang waria, apa reaksinya? Marah besar. Marah besar. Nggak terima. Nggak ada keturunan. Keluarga besar malu dari mama, dari bapak, terutama dari mama. Masalahnya mama yang paling sayang kan. Jadi keluarga besar mama, akhirnya banyak yang ngomong, yang disitulah saya dihujat di ini. Nggak terima kasih, nggak ini, nggak itu. Akhirnya dijauhin sama keluarga mama. Dari dulu pertama awal sayang, akhirnya dijauhin. Dijauhin. Cuman mama aja. Nah, kalau mama kamu gimana? Enggak, mama saya tuh enggak sama sekali. Masih tetap sayang? Masih sayang, masih. Cuman saya waktu muda jadi belum kepikiran sampai ke sana. Akhirnya ya saya pergi lagi. Jadi perasaannya saya pengennya dandan. Jadi waria. Kalau bapak? Angkat itu orang yang baik juga. Dan cuman waktu itu ketahuan dandan pertama itu pas itu emang saya dipukul. Bapak saya dipukul. Dimarahin habis-habisan. Nggak boleh. Nggak ada ini. Malu-maluin keluarga gini. Reaksi bapak saya sangat marah banget. Kecewa bapak saya itu. Terus kamu jelaskan alasan-alasannya gitu? Ya, saya jelaskan begini-begini. Saya jelasin nggak tahu kenapa saya pengennya dandan, pengen jadi perempuan. Nggak mau gini, kata saya gitu. Tetap bapak saya nggak boleh gitu. Saya jadi ujungnya saya berpikir untuk menjaga harga diri orang tua saya angkat itu, akhirnya saya mutusin pergi lagi, kabur lagi gitu. Pergi lagi. Iya. Aku takutnya tetangga tahu gimana. Gelagat saya kan udah begitu gitu, rambut saya panjang gitu, alis ya kayak gini. Akhirnya saya mutusin pergi lagi. 2 mingguan lah kalau nggak salah, 3 minggu 2 minggu sekitar segitu. Kalau sudah lama banget itu, lupa lagi saya. Terus dicari lagi? Dicari lagi, akhirnya ketemu, pulang, cuma dimarahin aja, dinasihatin. Bapak saya minta bukti, kamu harus jadi laki-laki, karena mama saya sakit. Akhirnya saya kasihan lihat mama saya mutusin, kata bapak saya harus nikah. Saya mutusin, nerima. Kamu menikah? Menikah. Dia kan anak pesantren, baru keluar dari pesantren. Jadi bapak saya suka pengajian, akhirnya ketemu sama temennya, mungkin ya temennya, itu mertua saya dulu. Datang ke sana hanya ingin melihat, menyamar gitu? Iya, menyamar. Ingin lihat anak saya gitu. Tapi terlihat? Terlihat. Mama besar banget mama. Buat saya rindu, saya pengen berubah, saya pengen hidup layak sama keluarga saya.